Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah hul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala azan nabil karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa maulana Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, batamu kita balik para jamaah yang dirahmati Allah dalam channel Buya Pasaman Timur dalam makom kaji Majelis Zikir Ma'rifatullah. Salam dan salawat kita terlebih dahulu tidak akan pernah kita lupa. Marilah sama-sama kita angkat kepada junjungan kita Nabiullah, Nabiul akhirul zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan melapazkan Allahumma sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Kepada jamaah yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, adapun yang tidak akan pernah hamba lupakan parodun sana andai tolan dan dimuliakan mamak-mamak para alim ulama cerdik pandai, para ustadz dan para imam, para khalifah Allah, para khalifah mursyid dimanapun berada di tanah kita ranah Minang, wabil khusus Pasaman yang dicinta. InsyaAllah pada tayangan niko ambo akan berbagi-bagi pengalaman, ndak lain ndak bukan yaitu mengenai ilmu amal ibadah. InsyaAllah bagi jamaah nan Allah memahami, alhamdulillah tinggal mengulang-ulang kaji. Nan bagi jamaah yang alun paham, alun duduk kaji, ganti baraja dengan ikhlas. Dalam tayangan babagi wawasan ilmu pengetahuan ko bukanlah menandakan suatu kelebihan, tetapi unsur perintah salah satu syarat umat Muhammad dari ampe nan diharapkan, yaitu salah satunya tablik, menyampaikan. Mudah-mudahanlah bermanfaat untuk kita bersama. Sebab kadang-kadang kita nan panarimo baraja ko, yang manarimo ilmu ko, sayui sampainya manangguang melangkahkan, singgah di kiro-kiro, aikulah nan kita indakan. Kok menuntut ilmu ko janbak cando bungo kambang dak jadi, maka belayalah kita sampai ke pulau. Adapun salam ampun maaf ambo salah je tampe bakato dan bacarito mengkaji ndak pada ujinya, mohon maaf.
keikhlasan lah, rasa ikhlas lah nama ambo babagi kepada sesama kita demi meningkatkan rasa takwa dan iman kita kepada Allah, bertambah keyakinan kita balik dengan dasar-dasar yang tidak menghalalkan segala cara untuk beribadah kepada Allah. Sebenarnya itu. Hadapun malam ko ambo akan bercerita wawasan mengenai zikrullah atau berzikir kepada Allah. Kalau didanga sapintih lalu sangat mudah cara zaman kini. Kalau berzikir kepada Allah ko iyo kepada Allah. Nanti katakan kepada Allah jangan dicari sababiah atau wasilahnya. Kalau pakai wasilah atau sababiah, jatuh namanya berzikir, beribadah. Kalau zikir ibadah, itu zikir sa'adiyah. Nya zikrullah juga tu, cuma tidak langsung. Nah, itu namanya amal sa'adiyah. Tapi nan zikrullah, menzikir kepada Allah, nah itu syahadah langsung. Kalau zikir syahadah, zikrullah itu punya cara-cara khusus. Sebab itulah masuk kita ke tauhid ilahiyah. Bahkan bisa menuju tauhid ghaibiyah. Nah, kalau masuk ke tauhid ghaibiyah, betulah namanya ibadah. Imannya tu namanya imanullah. Iyo batu-batu diri nambah tagaan ke Tuhan. Abaat cara maingi Allah kau. Kita akan membahas itu dan bisa kita jalankan sama-sama, insyaAllah. Berzikir kepada Allah atau mengingat al-zik. Nah, zikku mengana atau maingi. Apa pula kita ingat Allah kau. Ba'alu kita kau bisa maingi satu sejarah ni tak bisa kita tahu. Tiba-tiba kita ingin maingi Allah, kita ambil ayat zikir-zikir nafi isbat, fisifat, zikir-zikir nafis isbat dan segala macam zikir ibadah asmaul husna. Itu namanya sa'adiyah beribadah tidak langsung kepada Allah. Tapi kalau berzikir kepada Allah, mengingat Allah, itulah rabaniyah fil Islam. Rabaniyah fil Islam itu tidak ada perantara dalam Islam. Kalau apapun serupa ayat dan huruf pun sekalipun, ibarat diri nan berzikir dengan kodrat yang dizikirkan, itu sudah pasti masuk ke rumus hakikat. Rumus hakikat ko disebut dengan ibarat diri indak baure indak berdarah. Itu ibarat diri yang dipakai. Ma diri nindak baure nindak berdarah. Nang kedua kudarat zikir. Dan tadi kudarat yang berzikir. Nah, kudarat zikir ko kalaulah masuk kepada sifat fana. Fana itu binaso manusiawi, ujilah insani. Itu namanya fana. Jadi kalaulah sudah masuk ke alam fana, zikir ko indak ba'ayat, indak bahuruf. Gitu. Indak ba'ayat, indak bahuruf. Nah, itu nanti dikatakan berzikir. Tapi kudarat zikir. Tapi kalau kudarat diri, indak baure, indak badarah. Nah, tolong pacik kata-kata tadi.
Jadi kini kita mengambil dasar jo dalil. Anan katakan dasar jo dalil. Allah katakan setiap kebenaran sebuah ibadah bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Artinya, arti daripada qudsi Allah tadi, dalilku adalah kebenaran sebuah ilmu. Jadi ilmu nan tidak kudarainya keluar dari dalil Allah. Dalil tu adalah kalamullah. Yaitu pertama ada hijaiyah namanya, yaitu huruf-huruf Al-Quran. Ataukah menjadi firman, lah menjadi surah, sampai menjadi kitab. Itu dalil. Jadi tidak boleh kita keluar dalam mengamalkan tauhid ilahiyah atau tauhid ghaibiyah atau berhubungan dengan Allah dan keghaibannya melalui suatu pemahaman yang masuk dari mata, talingo, hidung, jemului. Itu tidak boleh. Al-Isra' jojo menagahan, nanti akan diminta pertanggungjawaban. Itulah kebenaran Allah tadi. Marifatul haq. Kalau awak pernah memandang dalam zikir sesuatu, nanti akan ditanya apa pandangan awak. Wahai mata kecil Allah, apa iyo engkau mencaliat? Tanya tu nan mencaliat ndak mata dah. Ndak bersaksi mata ko tadi. Nah, tapi terucap rupanya pengalaman, bukan ilmu. Nah, inilah yang kita faham. Dalam berzikir kepada Allah, zikrullah, nah ada syarat-syarat hakikat nah harus kita penuhi. Apa pertama syarat hakikatnya adalah syarat-syarat adabnya. Syarat adabnya ada pertama syarat adab eko apa? Yaitu zikrullahi wa zikrul maut. Zikrullahi wa zikrul maut. Itu tadi itu jemaah. Kau ingat ya, kita masuk ke kaji makom kaji tu. Kaji itu dalam rangka mengingat sayang sabana mengingat Allah. Ba'an nan dikatakan mengingat Allah. Kaji itu tahap kedua kita, ya. Dalam kaji itu tahap kedua kata din, kini kita membahas tentang zikrullah. Pertama adab. Adab tu adalah zikrullahi wa zikrul maut. Awak kita bertanang-tanang saja mengecek. Nah, kalau kita bertanang-tanang, bisa kita mencerna. Zikrullah wa zikrul maut. Kalau ingin mengingat aku dan kecil Allah, makalah ingatlah mati. Ingat mati itu artinya apa? Bukan mengingat orang mati. Jadi masuklah ke alam mati. Nah, di sekolah tidak ada hayat dan tidak ada ayat, tidak ada surah, tidak ada kata. Itu yang dikatakan zikrul maut. Dima kita duduk beko yang tidak ada diboleh ada ayat di situ, tidak ada nama, tidak ada tampik, tidak ada kudara, tidak ada apa, tidak ada sebuah perumpamaan di situ. Alam mati tadi. Jadi zikrullah wa zikrul maut. Nah, muka suinya tadi, kalau mengingatku dalam makom mati. Dalam makom mati itu ndak baswaro, indak baayat, indak baskato. Nah, tentu kita mencari tajalinya, ba'acaro mendapatkan alam mati tadi. Nah, ya. Karena bagaimanapun rumus tauhid ko sangat erat berhubungan dengan rumus hukum tasawuf. Nah, jadi kita memasuki tadi adab ya, adab bazikiyah. Nah, setelah itu
adab berikutnya nak kece Allah dawamu zikri wa ala dawamu nisan. Artinya ingatlah aku, lupakan nan lain. Aku disandarnya ke zikir tadi lah aku. Tadi kan adab jalurnya. Tapi kalau kini adab kedua ko dawamu zikri wa ala dawamu nisan. Dawamu nisan ko ba melupakan nan lain. Tentu jalan nan bisa ditempuh, jalan nan bisa melupuan. Kalaulah jaleh jalannya, baru itu dinamakan melupukan. Kalau bisa kita mengingat Allah dengan melupukan nan lain, dijamin de Allah ko dengan adab ketiga, yaitu dawamu zikri wa ala dawamu nisan. Jaminan ketiganya mulazamatu zikri. Anan mulazamatu zikri akan taruh takana susah wak malupuan. Kalau kini susah wak bazikir, tapi kalaulah tahu awak ba'a maingi Allah, malupukan tulah nindak paisa. Apapun daya upaya wak untuk malupukan, ndak bisa. Nanti kini tabalik, apapun daya upaya awak tanpa jalan untuk mengingat Allah, tidak bisa. Tapi begitu kita mendapat jalan, melupakan pululah tidak bisa. Kulah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akan baca itu perjalanan diriku melalui huruf Al-Quran. Ya, kita akan baca itu tentang menjalankan zikir melalui carito tentang hijahiyah Al-Quran, yaitu huruf-huruf Al-Quran. Kita mulai baca itu. InsyaAllah larangan dan kehati-hatian Allah telah memberikan suatu peringatan ke kita bahwasanya ainul fikri wa ainul zikri. Arti dan maknanya bapikirlah kita sabalun bazikir. La anta fikrun alal fizikru. Dan jangan pula engkau bapikir dalam bazikir. Apa mu kasih bapikir dalam bazikir? Nan bapikir ndak zikir. Kalau zikir mengingat bukan bapikir. Itu beda. Mengingat yo mengingat, bapikir. Ba'a cara kita mengingat zikir nan pertama tu yaitu ijab ilmu. Ijab ilmu apa? Setelah guru baca itu, barulah kita bisa mengingat. Tapi tanpa ada guru baca itu, tidak bisa kita mengingat dah. Kalau Al-Quran itu pedoman cara menjalankan. Tapi untuk mendapatkan kaji ko, itu ada guru sama jo Al-Quran juga. Al-Quran itu tabuik 6.666 sampai kali 6 tanya tu 6.326 hilang sampai huruf, yaitu mim hamim dal Muhammad. Dek Muhammad awal jadinya sifat wahyu. Muhammad nama narimo wahyu. Wahyu kan diwahyukan oleh Muhammad tadi karena kudsiku adalah kudus, dan kudus adalah yang dikalamkan oleh Muhammad. Itulah wahyu. Maka kalau kita hitung
ayat Al-Quran itu tidak cukup 6.666, pasti kurang. Tapi setelah kita kekurangannya kita cari di sampai huruf tadi, mim ko huruf kabara, dari mim ha mim dal ko tadi sampai huruf ko, mim huruf kabara di surek kabara, ha huruf kabara surek kabara, mim huruf kabara ha kabara, dal huruf kabara, dapatlah itu berjumlah lah gano 666. 6.666. Nah, bantu itu juga kita mengaji. Kalau ndak tabuka dek tujuan tauhid kaji tadi, rahmat dari Allah, syafaat dari Rasulullah, barokah dari wali Allah. Ndak tabuka dari wali Allah ko tadi, ndak katurun syafaat jo rahmat ko tadi do. Ikolah nanti katakan zikir. Kita ingat kaji yang diterima, barulah kitab untuk menjalankan. Untuk sandaran daripada ma'rifat, mencari kudarai lah kita kepada Al-Quran. Dicarilah kudarai ke dalam Al-Quran. Aku nan dikaji untuk berzikrullah kinin. Salah satu jalan. Setelah kita tahu, para jemaah, kalaulah ujui alif nampak di mata awak lau mahfuz, yaitu Al-Quran, itu bacalian. Nah, bacalian dan bagian namu itu lau mahfuz, padahal kodratnya ndak sabananya itu. Ditulis warna hitam, sarupa Ka'bah diselimut kain hitam, hitam ko lambang daripada ma'rifat atau pencalian. Nah, dari hukum nuru alal nurinnya Rasulullah 5 warna tadi. Jadi salah satu adalah warna daripada ma'rifat atau ainul, yaitu huruf. Dinamakan alif sepuluh pernah kita kaji, laban namo alif de ado sifat nan tagak di dalamnya. Lahado de ado sifat atau hodam nan tagak dalam alif. Nah, maka banamolah alif. Kalau tidak mungkin gari luruh namanya. Itu. Jadi banamo alif ko adalah adonan masuk. Nah, kalau adonan masuk berarti kalau alif menandakan hayatullah, yaitu kehidupan Allah, banamo nur kasiyah. Nah, nur kasiyah ko adalah wujudnya alif karena apa? Di dalamnya ada dua pakaro lai, yaitu penyabau dan yang idui. Apa penyabau idui? Itu dinamakan ujui. Nan dikatakan nan lah ado. Nan idui. Itulah nan dikatakan dengan zatnya Allah. Jadi kalaulah ado sifat dan zatnya Allah di dalam alif ko tadi, maka hayatlah nur kasiyah, nampaklah alif ko tadi. Di siku kita akan beraja ba'a menenggelamkan kodrat Allah ke dalam alam mati tadi yang kita baca. Nah, kita bahas tadi. Nah, jadi dalam rumusnya kita baca itu tentang huruf, sebenarnya kita menceritakan tentang hati, tentang diri. Taga alif berwakil nur pada diri. Nah, ya ikut dikana ya, didengar ya jemaah. Taga alif nampak alif nur kasiyah pada alif berarti nur Muhammad pada diri. Nah, barulah kita mencari ba'ako alif nan hilang dalam bismillah. Nah gitu. Dari kodrat nur kasiyah tadi, maka luputlah ke dalam bako bara'ah atau batin. Nur masuk ke dalam hati awak batin. Di dalam batin ada wujud titik namanya. Nah, sebuah wujud. Setelahnya masuk ke dalam batin, hilanglah alif ko tadi, marapeklah ba ko tadi, banamu sukun. Sukun ko adalah mati, kosong. Kalau di Al-Quran namanya garis kosong.
Jadi kalau titiak kolah membule setelah masuk alif dikunci oleh batin, maka tabantu'lah huruf kosong itu namanya sukun. Nah, di dalam kosong tadi, alif na masuk tadi ko baru po tubuh sipai atau tubuh halus awak yang duduk di dalam sukun ko tadi. Duduk di alam kosong, di dalam alam tiado sabalun sadonyo ado. Nah, gitu. Jadi tenggelamlah diri awak ke dalam batin, batin tenggelam, merapik, membulik, mauji berubah jadi titik, titik bangkit menjadi sukun. Sukun ko kosong. Asa alif daripada ba berasal daripada titik, titik berasal daripada sukun. Sukun ko kosong. Dikatakan iko kosong atau sukun, itu dinamakan mati. Jadi alam antah barantah, alam nanti ado sebelum ado, itu ado di dalam diri awak. Nah, setelah itu tenggelam ke dalam, begitu masuk nur diri awak. Nah, itu caranya diingat jemaah. Setelah mengikuti napas awak pelan lambe-lambe ke dalam, masuk ke dalam diri hati awak, yaitu nur diri awak tadi, ibarat lampu mati, hilang cahaya tadi, tatutuilah bako, tatutuilah batin ko, sehinggonya membulek. Itu namanya sukun. Berarti alif tu ada di dalam 6 bulik tadi, ya kan? Menjadi satunya batin dan zat tadi, titik jo alif ko membantu sebuah titik. Nah, setelah alif ko masuk dengan napas awak, tatutuilah dengan awak, bantu menelan, ya. Nah, tahan nangok tu sebentar. Nah, mari pai awak, tatutui batin tu ba tu. Berarti tak kurang alif tadi, kan? Tak kurang. Nanti tinggal kalau nurlah mati, tentu nanti tinggal zat sialai. Nah, titik kau nanti galai. Nah, letak kurangnya di dalam. Nah, itulah. Inyo letak kurang di dalam dengan awak menalan. Nah, mendagui cara dia awak. Berarti tak kuncinya beko tu. Nah, tak kunci. Di sinanlah awak memakai tubuh halus tadi. Nan alif ko cahayonya tinggal, mati, tinggallah kudarainya. Yaitu nan halui zat nan titik nan alui tadi ko. Nah, alif masuk ke dalam batin, batin masuk jadi titik, titik terbuka langsung menjadi sukun. Ana di alam nan indak ba ayat, nindak ba huruf, nan indak ba kudarai tadi. Nah, nan indak ba darah dan indak baure tubuh nan duduk di dalam tu, ya tubuh halus gitu ko, nan berpisah dengan nur nan ditutui de batin ba tadi. Disitulah kita duduk dan mengikutkan kalam zikir Adam je Muhammad. Allah Allah kata Adam, hu Allah kata Muhammad. Di sekolah antara nyawa dengan jantung, bunyi jantung diikutan dek turun naik napas. Nah, begitulah awak masukkan ke dalam, kan tadi mulut awak ditagui sekali, tak kunci, berarti tak kunci di dalam batin tadi, di dalam batin, maka menjadilah batin ko sebuah sukun atau kosong. Nah, di dalam kekosongan tadi tubuh halus ko, disitulah yang dinamakan sifat akunya Allah. Nah, disitulah kita Allah, Allahu Allah. Jadi begitu tak kunci, kita kan mana napas wak sontak, awak lapehan balik. Nan awak lapehkan apa? Nan awak lapehkan nyawa. Jadi di dalam diri sukun tadi, di dalam alam sukun, alam mati itu ndak ada nyawa di dalamnya.
Setudah itu awak bernapas jo hidung. Nah hidung ko nufus. Kalau zikir nufus itu manguk jo hidung tidak dikatakan zikir ruh, tapi itu dikatakan zikir nufus atau batin. Nah jadi nufus itu batin. Jadi hu Allah. Jadi akulah Allah. Sampai kita mendapatkan sesuatu wujud dengan modal batang tubuh halus tadi. Ikuti kalam jantung jo gerak napas batin. Nang keluar di hidung. Nah ikutkan Allah. Sampai arti Allah. Hu itu aku, Allah itu Tuhan. Akulah Allah. Aku Allah. Tatapan maripai tato menuju batang tubuh halus nan masuk nan dikunci dari huruf ba tadi, yaitu batin. Nah, salamu melakukan zikrullah, mengingat Allah itu tadi dengan penuh hati dan perasaan ingin mengenal Allah. Perkenalkanlah dirimu ya Allah. Batin awak selalu berdoa di situ. Di dalam bimbingan zikir, ahli zikir di diri awak. Si ahli zikir yaitu jantung jonyau. Jadi nufus menggerakkan napas dengan hidung, karena begitu Allah menahan tadi dapat tinta kunci, bata kunci, maka napas keluar. Awak habis menahan itu ruh. Begitu ruh kolape di dalam tidak ada lagi ruh, tapi bernapas dengan hidung, namanya nufus. Kalau siko nafas, tapi kalau di hidung nufus. Nya zikir batin ko sampai napas, tan napas, nufus, ampas. Nah, jadi awak dengan nufus mencari awak ke tubuh halus nanti kunci di dalam kolbi awak tadi, di alam sukun atau mati. Nah, makanya kita akan mencari pembuktian dari Al-Qur'annya nanti. Nah, jadi dengan menenggelamkan alif ke dalam ba maujud kepada titik membuka menjadi berubah menjadi sukun, di dalam sukun itulah adonyo mati. Sukun itu alam mati. Kalau Al-Quran mengecekkan lambang sukun atau tanda nol di Al-Quran itu adalah tanda mati. Nah itu namanya sukun. Nah di dalam itulah kita zikrullah. Di dalam kudarai itulah kita zikrullah. Membawa kudarai diri lanyok dalam batin. Batin mauji jadi titik. Titik mauji menjadi sukun. Nah sekali jalan saja dengan alif masuk ke dalam batin, takatui bako tadi dengan awak mananan mendagui napas. Begitu napas di lapehan, ruh awak lepaskan nyau, hilang nyau, tinggal batin. Banapas jo hidung. Nah, awak ulangi balik, banapas jo hidung. Sebab dalam banapas jo hidung itu ndak banapas, namun itu nufus. Nufus itu batin. Jadi hidung bukan sampai banapas, itu nufus. Napas, tanapas, nufus. Hidung tu nufus. Nah, nyawa batin namanya. Nah, jadi salamu dalam itu, disitulah kita meminta kehadiran Allah untuk diri kita. Bagaimana kita mencalian kecintaan kita kepada Allah di dalam mengikuti jantung dan zikir batin napas tadi. Allah. Allah. Nyau mengadukan pengakuan tasbih jantung baca. Jantung mewakili seluruh alam dan nyau mewakili seluruh umat. Disitulah perwakilan Allah. Sampai aku Allah Tuhan. Akulah Allah, aku Allah. Sampai awak mencari tubuh halih itu adalah tubuh Allah semata, namanya tubuh sifat bagi diri Allah. Nah, situlah yang katakan zikrullah. Sampai kita mencintai Allah, sampai kita berharap menghadirkan Allah dengan modal tubuh sifat tadi, tubuh halus tadi. Nah, insya Allah jamaah, kalau situ sudah kita tagaan, duduk kita dalam azali Allah tadi, insya Allah. Jadi
kini ambo pacalian tulisan ambo untuk lebih mempermudah di dalam menjalankan zikrullah tadi. Karena di dalam Allah itu ndak ada lagi tulisan, ndak ada lagi kato, hanya mendengar kato, bukan bakato. Allah dengan hu Allah, napas hu Allah, jantung Allah. Badiakan jantung menyebut Allah, ikutan pengakuan Allah dengan nyawa, anggaplah itu pengakuannya. Hu kau dalam batin, Allah mauji. Nah, begitu kitulah selesai melakukan zikir ko tadi, maraso data hatilah ingin selesai, mangko kita menghadirkanlah balik aslinya seperti semula dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahu akbar. Dalam marifat kita alif batin akan mawji maliak menjadi alif nyato dan basipai Allahu akbar. Allah adalah salbiah, hu nafsiyah, akbar jasad manawiyah. Mangko menjadilah batang tubuh ibadah. Nah, ingatlah usolli tadi, sama kita solat usolli, tapi kita harus mencari akan sukun yang ada dalam qalbi alam antah berantah yang istilahnya Allah ada sebelum semua ada tu. Nah, ini ndak ada huruf jo ayat, ndak berdarah, ndak bure. Nah, atau alam sukun tadi. Nah, setelah kita hadirkan kembali Allahu akbar. Jadi selama menjalankan zikir tadi, jangan sekali-kali meminum air ludah atau mendagui ludah, karena itu akan batal. Nah, sebab nafas tu nufus hidung, tak boleh. Nah, di situ kita betul-betul mencintai Allah, ingin mahabbatullah, ingin betul-betul dakik dengan Allah, ingin minta kehadiran Allah dengan batang tubuh halus tadi. InsyaAllah batang tubuh sifat namanya di dalam. Di situlah kita maingi. Karenalah batang tubuh halus itu tadi sebagai jalan untuk mendapatkan Tuhan, yaitu Allah. Itulah dasar kita maingi batang tubuh halus atau batang tubuh sifat bagi Allah. Diri sifat bagi Allah. Nah, begitu muncul balik dari ndak ado menjadi ado. Nah, ya kan? Balik lapis dari sukun inna lillahi wa inna rajiun, Allahu akbar. Nah, barulah nampak balik alam nyato, sifat nyato. Kalaulah dari situ kesadaran kita tajali diriku sampai mauji ado menjadi tubuh, nah kecil Allah malahabatun ala rabbi kullu min rabbi. Kalau engkau cinta dan taraga ajo aku, calialah diri engkau sendiri. Nah, mana bolehlah dihalalkanlah oleh Allah orang yang mencintai Allah dengan orang mencintai sifat zahir dan batin Allah di dalam dirinya. Ada sifat zahir Allah jasadnya, Allah sifat batin Allah adalah dirinya. Di sekolah ada zahir dan batin Allah tampaknya menjadi. Nampak tubuh takana Tuhan. Nampak tubuh takana Tuhan. Takana tampak jalan kita menemuinya balik. Di situlah asal kita dan di situ kita kembali. Maka kalau kita mencari pembuktian dari huruf ayat kata al-maut, nah di al-maut tadi di wud wow hu dia itu ada sukun dia teh. Nah, dia itu ada di dalam sukun, artinya wow. Nah, nanti kita lihat gambarnya. Jadi di sekolah kita belajar pelan-pelan lambe-lambe bidahlihi marifutul dalilnya nama menentukan. Nah, jadi kita celiakan. Jadi kalau kita nampak orang, nampak diri kita, takkan benar kita Allah. Karena begitulah kita, Allah tu mauji, Allah uji, Allah mauji. Jadi Allah ada di diri awak. Nah, maka untuk mendapatkan, mencintai, mengenai, nampak diri tubuh awak takkan ada awak. Dan sebab dari zahir ke lewat zahiru alal batin. Nah, zahir itu berasal dari nan batin. Az-zahiru wa 'alal batina. Zahir itu alul batina itu berasal dari batin. Alul baitnya batin, diri halus tadi. Jadi tekanan yang kasar tekanan pelunan halus. Nampak jasad tekanan Allah. Jasad kepala pilapi. Di bawah jasad dinamakan dengan Ahyan Karajiah
di ayan karajiah ada namanya beko jasad ko disemukan dengan tubuh ayan sabita. Banyak kemuliaan tubuh ko. Maka dihalalkan kalau memang jasad ko Allah mendapatkan kudarat diri yang berasal dari yang ndak ado menjadi ado. Dan dirilah ado saja kita tahu. Diri benar ado ko dah berasal dari ndak ado. Nah itulah cara mengamalkan. Nah supaya nan di karate nak ambu tuli ko sebentar di siko kita bisa kembali akan mencuba memahami para jemaah tentang cara menjalankan tadi. Nah insyaallah sebentar jemaah. Di siko nah ya. Di siko ko tando hijaiyah nan kita kenal. Huruf hijaiyah nan kita kenal. Ya. Nah, huruf hijaiyah nan kita kenal. Nah, di huruf hijaiyah ko tadi, nah, di dalam iko banamu alif, nur kasiyah sadonyo, di sekolah perjalanannya. Nah, iko menjadi batang tubuh Nur Muhammad pada diri, ikolah yang dikatakan batin atau nyawa bagi diri, nanti tiakko adalah zat rohani bagi jasad. Jadi kalau sudah lanyau nur ke dalam batin, batin boleh asal menjadi wujud. Nah, ikolah yang akan prosesnya serupa ikoko. Nah, asma lebur kepada ismi. Bentuk itu. Asma lebur kepada ismi. Nah, maka masuklahnya ke dalam hukum batin tadi bara' al-baro'ah. Bara' al-baro'ah. Di sinilah sekolah yang dinamakan alam sukun. Titik berubah, titik ko berubah menjadi sukun. Nah, setelah masuk ke dalamnya, lanyau diri ke dalam batin. Nah, batin lanyau ke dalam uji berubah menjadi sukun. Sukun iko, ikolah alam. Ikolah yang dikatakan azaliullah. Iko yang dikatakan dengan ligaullah. Nah, iko yang dikatakan alam azali gitu. Alam yang tidak ada hayatnya. Alam sukun alamati. Nah, seperti tulisan al-maut. Nah, al-maut di atas waw ko hu. Waw itu kan hu atau dia. Dia tu ada tanda kosong. Nah, tanda kosong ko menandakan bahwasanya sifat Allah itu tidak ada hidup. Yang ada hanya ada. Tidak ada matinya. Nah, kalau alam mati. Hu dia. Di sekolah. Wow, hu dia terpakur. Sakuai ma diri kita meyakinkan dengan maikui anda tak tasbih jantung Allah Allahu Allah padanya. Mengingat mengharapkan kehadirannya. Dia mengingat Allah melalui perantara diri dan sifat tadi. Duduk di dalam batin dan halus. Sampai kita mendapatkan sesuatu pencalian yang tidak pernah dicaliat semua dunia. Mendengar suatu kata ni tak pernah didengar di dunia ko. Nah, kalau sudah itu barulah kita kembalikan. Nah, di dalam perjalanan tadi begitu baku kata tutui dengan menalan awak ayeluda atau menahan napas di begitu awak mana gue nyo kata tutui beku batin bara'ah ba ko. Nyo kata tutui menjadi sukun bulik ko tadi. Nah, ini akan tertutup balik. Di sekolah. Alih masuk akan jadi waw di dalam dia. Dia kau tak boleh disabui ada kata, ada nama tu tak boleh disabui lagi. Hanya dia semata. Nah, ba'alah wak berzikir dengan hati dan mencintainya. Nah, supaya inyo bisa mengingat awak atau bisa menghadiri awak. Nah, dan bila awak balik lurus keluar balik menjadi alif, jasad nampak, tubuh nampak, takana balik asal tubuh, balik ke diri balik. Kalau takana alif kesa, takana alif nan alif. Takana tubuh,
takana diri sipai, takana jasad, takana Tuhan. Nah, ikulah Allah mahabbatun kalau Rabbi alamin Rabbi. Kalau kamu rindu denganku, ingatlah dirimu, kata Allah. Nah, di sekolah para jamaah kita takana berzikir ko setelah kita tampuh jalannya. Nah, insya-Allah mungkin beberapa datik bisa dicaliak ke beberapa waktu. Maaf tulisannya. Jadi dan itulah hijayah tu. Jadi kita lah tahu potensi-potensi hijayah dalam Al-Quran. Baca mengingat Tuhan dalam dan berzikir kepada Allah yang masuk ke alam sukun mati dalam kolbi. InsyaAllah. Nah, jadi para jamaah sekalian, setelah kita menjalankan kudarai daripada ibadah syahadah lan suang serupa iko, berarti kita menjalankan zikrullah nan sabananya. Duduklah dengan tenang di malam hari untuk mengingat Allah yang memang ke alam Allah tu sabananya. Lanyau alif kada lupa balansuk kalau berubah uji menjadi titik, kembali asal menjadi titik mauji menjadi sukun mati dalam katu. Nah, di sekolah tubuh sifat ni nurani pada Adam, rohani pada Muhammad, zat nambah diri. Bari titik alif jobat tadi itu adalah batang tubuh hati dan nurani batin kita. Lanyap kembali ke dalam alam sukun kosong. Kalau di Al-Quran namanya sukun. Di sinilah duduk diri kita untuk mengingat Allah. Mudah-mudahan insya-Allah yakin kita, tapi bagaimanapun di sana atau jamaah sekalian butuh hati. Apa yang dikatakan hati? Kalau hati batuhan, jiwa batuhan, rindu tu pasti ada. Kalau yo hati nan mengundang Tuhan, enggak mungkin Allah enggak datang. Sebab tahu hati ko mukazzabal fuadu marwa. Hati itu tidak bisa berdusta. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat amalanku untuk kita bersama demi kemaslahatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meningkatkan rasa iman dan takwa kita. Barakallahu ya karim, ya rahman ya rahim. Barakallahu wajabihi wa barakatan syafaatun wal darajatun wa syafaatun wa darajatun wal mustajabun alal ilmi wal mabru alal du'a wal barakatan wa amalahu fil ibadati lillahi rabbil alamin. Insyaallah mabrur. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.